ini apa namanya? Ya tadi masuk pada pembahasan tentang di mana strategi Nabi pada periode pertama dakwah lah gitu. Jadi mungkin sedikitnya melanjutkan ya materi yang minggu lalu atau 2 minggu yang lalu kita tentang membahas kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. Sedikitnya saya akan menampilkan ya share screen. Iya, kelihatan nggak di tampilan layar kaca kalian? Masih hitam. Sudah Pak, sudah baru kelihatan. Sudah nampak kan? Sudah tampil di layar kaca kalian? Sudah Pak. Sudah Pak. Iya, kita masuk di sini pada pembahasan strategi dakwah Nabi di periode Mekah. Dari sini teman-teman ada yang tahu nggak sih apa itu strategi gitu? Sebelum kita secara rinci gitu. Coba satu orang saya tunjuk ya kepada saudari Elwinda. Strategi merupakan langkah-langkah yang akan dituju oleh suatu kaum ataupun suatu individu. Ya baik, coba satu lagi ke Afifah Nabila Fitri. Afifah Nabila Fitri yang kamu ketahui tentang strategi gitu. Sebuah langkah-langkah ataupun taktik dalam suatu permainan ataupun apa ya Pak? Ya pokoknya gitu. Seperti itu gitu. Ya, terima kasih pada saudari Elwinda dan saudari Afifah Nabila Fitri. Ya, jadi kita perlu ketahui tentang hakikat mana strategi dakwah sebelum kita mengulas lah tentang apa cara-cara Nabi untuk menyampaikan dakwanya pada masa awal-awal Islam masuk di Mekah gitu, di mana perlunya kita ketahui lah tentang hakikat strategi itu sendiri ya. Bahasanya sebelum kita melakukan pekerjaan lah atau bahasa mudanya atau melakukan langkah-langkah yang bersifat konkret nyata di lapangan ya kita perlunya mengetahui langkah-langkah apa yang kita harus lakukan, apa yang kita harus rencanakan sebelum kita melakukan hal itu secara nyata gitu. Mungkin secara ringkasnya agar kita dalam melakukan aktivitas tersebut tidak meminimalisir kejadian yang tidak kita inginkan, mungkin ya seperti itu. Jadi kita perlulah kita mengetahui makna hakikat strategi itu. Jadi ya Rasulullah SAW ya sudah benar-benar matang untuk melakukan strategi-strategi yang beliau lakukan untuk menyebarkan agama Islam pada awal-awal kejayaan awal-awal masa Islam di periode Mekah. Jadi pada pembahasan hari ini kita masuknya di sini ada poin pertama tentang hijrahnya Nabi ke kota Habasah. Yang kedua adanya Amul Huzni atau tahun kesedihan. Yang ketiga itu ada Isra Mi'raj. Yang keempat ada hijrahnya Nabi ke kota Yasrib. Nah, di sini kita masuknya ke hijrahnya Nabi ke kota Habasah. Di sini melainkan adanya melatar belakangi ya karena Nabi
pindah ke kota Habasah karena kota Habasah itu terkenal ya adil, bijaksana, sangat jujur dan tidak suka berbuat zalim. Sehingga tidak ada seorang pun di negerinya yang teraniaya. Ini mengapa Nabi Muhammad melakukan hijrahnya ke kota Habasah, karena mungkin secara diplomatik lah gitu. Kota Habasah ini terbilang aman dan nyaman untuk melakukan penyebaran agama Islam dan juga melakukan eh, cari tempat yang strategis lah untuk menyebarkan agama Islam. Mungkin pada masa tersebut terbilangnya masyarakatnya ya di sana terbilang baik lah gitu kan, sehingga Nabi untuk menyampaikan dakwahnya itu ya, mudah diterima gitu. Lalu langkah-langkah apa sih yang kiranya Nabi lakukan ketika melakukan dakwah gitu sebelum masyarakat Arab memeluk agama Islam. Mungkin kita perlu ketahui juga untuk melakukan dakwah itu kan nggak perlu dengan adanya kekerasan ataupun peperangan gitu. Nabi sendiri melakukan dakwah itu mungkin secara sembunyi-sembunyi dan juga melakukan dakwah itu secara halus gitu, tidak memukul bahasanya dan tapi merangkul gitu. Jadi kita menyikapi hal itu dan tidak melulu lah kita pada masa itu melakukan dakwah itu harus dengan cara peperangan. Kan tapi ya selagi ada yang lebih baik gitu, ada cara yang lebih efektif ya kenapa enggak gitu kan. Karena kita juga perlu akan rasa manusiawi walaupun pada masa tersebut akan minim moral dan yang sifatnya ya inilah apa sifatnya secara manusiawi lah, secara humanisme gitu. Tetapi pada masa tersebut ya Nabi sudah melakukan anjuran-anjuran seperti itu. Bahkan kita bahasanya yang umatnya ya pada sekarang inilah khususnya di zaman modern masa ya harus melakukan cara-cara yang bahasanya udah kolot lah gitu untuk melakukan dakwah itu dengan cara harus keras gitu kan nggak jangan tidak dipungkiri hal-hal seperti itu kan, tapi ya harusnya di masa sekarang ini ya kita harus lebih kreatif itu untuk menyampaikan dakwah agar objek sasaran dakwah itu ya dapat menerima kita dengan lapang dada dan lapang hati gitu. Masuknya pada di tahun kesedihan atau bahasa Arabnya Amul Husni itu tahun kesedihan di mana pada tahun ini pada tahun ke-12 kenabian disebut dengan tahun kesedihan karena pada tahun tersebut Nabi Muhammad SAW ditinggal oleh dua orang yang paling disayanginya yaitu pamannya Abu Muthalib dan istrinya Siti Khadijah. Dengan meninggalnya dua orang pelindungnya, maka kaum kafir Quraisy semakin gencar melakukan gangguan kepada Rasulullah. Jadi setelah Nabi hijrah ke kota Habasyah, Nabi pada masa tersebut adanya tahun kesedihan di mana Nabi Muhammad ditinggalkan dua orang kesayangannya. Nah, di situ Nabi merasa mungkin bahasa sekarangnya gitu, merasa galau lah ketika kita ditinggalkan oleh dua orang kesayangan, jangan pun ya Nabi gitu kan, kita aja yang manusia biasa ditinggal bahasanya ditinggal yang kita cintai lah pacar atau apa gitu pasti sedih, apalagi istrinya gitu kan atau pamannya yang senantiasa benar-benar melindungi Nabi dari awal dakwahnya sampai ya wafat gitu kan, benar-benar seutuhnya progres totalitas lah untuk bersama Nabi Muhammad SAW. Nah, masuk pada hidayahnya Nabi ke kota Taif. Jadi setelah wafatnya pamannya Abi Thalib dan istrinya Siti Khadijah, kaum kafir semakin gencar menyiksa Nabi. Maka Nabi berencana berdakwah keluar Mekah dengan tujuan yang pertama memperluas ajaran Islam, kedua menghilangkan kesedihan, ketiga menemukan tempat yang lebih aman dan nyaman untuk dijadikan tempat
dakwah Islam. Jadi ini hal yang melatar belakangi hijrahnya Nabi ke kota Taif. Melainkan ada tujuan-tujuan tertentu atau tujuan khusus, tidak ujuk-ujuk itu langsung hijrah gitu aja gitu kan. Melainkan ada hal yang perlu kita ketahui juga lah gitu untuk mendapatkan edukasi yang baru gitu. Bahwasanya ya Nabi hijrah ke sana itu enggak bahasanya enggak ada kepentingan, enggak punya tujuan gitu, tapi melainkan ya banyak tujuan-tujuan tertentu yang kiranya harus dilakukan gitu. Mungkin Nabi berangkat ke kota Taif ditemani sahabatnya yaitu Zaid bin Harisah dan langsung menemui pemimpin dari Bani Syakib, namun ditolak dan dihina. Nabi berdakwah di kota Taif kurang lebih selama 10 hari. Penduduk kota Taif mengusir dan melempari Nabi dengan batu. Mereka singgah di kebun anggur milik Utbah bin Syaibah dan bertemu atas yang akhirnya masuk Islam. Meski dakwahnya Nabi di kota Taif gagal, namun akhirnya Nabi Muhammad tetap mendoakan penduduk Taif agar senantiasa mereka dapat sadar dan memeluk agama Islam. Pada poin di sini Nabi hijrahnya di kota Taif itu nggak berlangsung lama, melainkan cuma kurang lebih 2 minggu gitu. Di sana juga Nabi mendapat bahasanya kurang mendapatkan banyak ujian atau cobaan yang seperti dilempari batu dan bahkan dihina lah gitu. Secara nggak cuma secara fisik yang melainkan secara batin juga mendapatkan cercaan gitu, bahwasanya dakwahnya Nabi pada masa terdahulu gitu yang nggak semudah yang kita kira pada hari ini gitu. Mungkin ya kalau bahasa mudanya, kalau ketika kita jadi pada ngikut awal-awal masuk Islam ya, ketika kita melihat orang yang kita sayangi diituin ya bakalan marah gitu kan, tapi Nabi melarang melarang umatnya untuk berbuat seperti itu gitu. Melainkan ya ketika mereka harus berbuat seperti itu, bahkan kita mendapatkan lebih lebih dalam penolakan untuk menjalankan misi dakwahnya di kota Taif gitu kan. Sini juga ada hal yang perlu kita sadari gitu, bahwasanya kita ketika mendapatkan ujian dan cobaan untuk seperti itulah gitu, seperti tadi dilempar atau dikata-katain gitu, kita perlunya melakukan tidak harus melakukan timbal balik gitu, ada hal yang perlu kita lakukan seperti secara positifnya seperti doa, dan kita syukur-syukur kita jangan berbuat seperti itu gitu, melainkan kita harus ya bahwasanya menasehati dan mengajak mereka ke arah yang lebih baik gitu. Sebentar. Nah di sini masuk pada Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Ya mungkin kalau di LTS kalian untuk Isra dan Mi'rajnya belum secara ringkas ya kita membahas pada materi ini, tetapi mungkin sedikitnya saya tambahkan pada materi ini. Ya mungkin ya ini yang ada di tampilan layar kaca kalian bisa dibaca gitu kan. Mungkin juga dari kurang lebihnya dari kalian sudah mengetahui lah tentang Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan perintah sholat 5 waktu gitu. Sini sudah tertera tentang apa-apa yang Nabi lakukan ya, apa ketika bertemu di langit pertama dan sampai langit terakhir di langit 7. Jadi pada inti Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, Nabi di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah itu untuk bertujuan untuk biar supaya gembira gitu atau senang. Jadi bahwasanya kita melihat beberapa materi yang sebelumnya ketika Nabi Muhammad ya ditinggalkan dan hijrahnya Nabi Muhammad mendapatkan cercaan, bahkan itu secara manusiawinya galau lah gitu, kita bahasanya yang ditinggalkan oleh ini aja
ya pasti butuh adanya refreshing untuk merefresh otak kita kembali gitu. Ya ini juga sama gitu kan. Nabi di Isra dan Mi'raj kan itu bertujuan untuk seperti agar enggak sedih lagi gitu, biar mendapatkan refresh kembali untuk melakukan dakwahnya ke seluruh umat di dunia belahan dunia gitu. Di sini Nabi mendapatkan oleh-oleh bahasanya gitu oleh Allah, mendapatkan perintah untuk menunaikan sholat 5 waktu. Mungkin ayatnya yang terkenal itu teman-teman ya mungkin sudah tahu lah gitu tentang ayat tentang Isra, surat Al-Isra yang berbunyi ya ayyuhallazina amanu. Ada yang tahu nggak ayat pada ayat tersebut? Nabi abdi la ilaha minal masjidil haram minal masjidil aqsa, seperti itu mungkin. Ini masuk ke hijrahnya Nabi ke kota Yasrib. Setelah peristiwa Isra dan Mi'rajnya, ada satu perkembangan besar bagi kemajuan umat muslim yang datang dari penduduk kota Yasrib ke kota Mekah. Mereka melaksanakan ibadah haji ke kota Mekah yang terdiri dari suku Aus dan Khawarij. Pada musim haji ini sengaja terdiri dari orang-orang Yasrib yang berjumlah kurang lebih 73 orang. Atas nama penduduk Yasrib, mereka meminta kepada Rasulullah untuk berkenan pindah ke Yasrib. Mereka berjanji akan membela Rasulullah dari segala macam ancaman dan kemudian Rasulullah menyetujui baiat Aqabah setelah pada tahun ke-11 kenabian yang menyetujui adanya baiat Aqabah yang pertama. Baiat Aqabah yang pertama ketika musim haji tiba, Rasulullah menggunakan untuk menyampaikan dakwahnya kepada jamaah haji yang datang dari seluruh penjuru dunia. Di antara mereka terdapat orang-orang Yasrib dari suku Aus, Haras, dan kedua suku ini sering mendengar berita orang Yahudi bahkan bahwasanya Nabi akhir zaman akan segera datang. Pada musim haji ini, pada tahun ke-11 kenabian bertepatan dengan tahun 620 Masehi, 12 orang suku Aus dan Haras berangkat ke kota Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Mereka bertemu dengan Nabi di Aqabah, tepatnya di kota Minah, dan nyatakan baiat atau sumpah setia. Bahwa baiat itu kemudian dikenal dengan sebutan baiat Aqabah pertama, atau ada sebutan lain yaitu baiatun nisa, karena di antara yang ikut baiat yang pertama ini ada seseorang wanita yang bernama Afra binti Abid binti Sa'labah. Jadi ketika masuknya hijrahnya ke Yasrib itu mungkin pada isi perjanjiannya Nabi dan suku Aus dan Khawarij untuk melakukan sumpah setianya untuk setia untuk mengikuti ajaran Nabi yang Nabi bawa. Isi perjanjian itu yang pertama ya mereka bersedia untuk mengikuti ajaran Rasulullah SAW yang dibawa. Mereka bersedia untuk menyebarkan agama Islam entah ke keluarganya, ke kerabatnya, bahkan ke suku-suku, ke teman-temannya atau ke kerabat-kerabatnya. Mereka juga bersedia untuk melakukan apa yang mereka punya gitu, seperti mereka bersedia untuk menyerahkan harta dan tahta mereka untuk membesarkan umat Islam gitu. Jadi isi baiat yang pertama itu seperti itu. Di sini masuk pada baiat yang kedua. Sebentar ya. Baiat yang kedua itu pada tahun ke-12 kenabian setelah kejadian hijrahnya di Yasrib. Nah ini 1 tahun setelahnya itu bertepatan tahun 622 Masehi, serombongan kaum muslimin dari kota Yasrib berangkat menuju kota Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Mereka kurang lebih berjumlah 75 orang yang terdiri atas 73 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Mereka segera menghadap Rasul untuk meminta diadakan pertemuan pada hari tasyrik di Mina. Pada malam yang telah ditentukan, mereka keluar kemahnya secara sembunyi-sembunyi menuju Aqabah, tempat melempar jumroh. Tidak lama
Kemudian Rasulullah datang disertai pamannya Abbas bin Abdul Thalib yang waktu itu belum masuk Islam, akan tetapi tidak pernah memusuhi Nabi Muhammad SAW. Jadi pada pertemuan yang baiat kedua ini ya kurang lebih ada 75 orang. Sebelumnya kan ada cuma 72. Satu orang perempuan dan 72 orangnya laki-laki. Di sini ya kurang lebih sama isinya, isi perjanjian atau isi janji setia yang pada baiat kedua itu ya, tentang mereka harus bersedia untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Mereka juga bersedia untuk melakukan berdakwah untuk entah ke kerabatnya, saudaranya, bahkan ke sanak famili mereka gitu. Mereka juga bersedia untuk membackup bahasanya, bahasa mudanya, ketika mereka mendapat ujian cacaan, mereka harus siap melakukan konsekuensi yang mereka hadapi ketika mereka sudah masuk dalam ajaran Islam gitu. Jadi pada inti materi hari ini ya kita perlunya untuk mengetahui apa sih sisi strategi Nabi, strategi dakwah Nabi yang kiranya gitulah gitu untuk kita amalkan pada hari ini gitu. Sebentar. Tampilan layar kalian sudah ini belum? Masih nampak belum? Halo? Iya, Mas. Masih, Pak. Share. Sebentar ya. Nah, iya. Jadi pertemuan hari ini ya kita perlu kita ketahui lah tentang cara-cara Nabi menyampaikan dakwah gitu. Tidak, jadi ya harus kita ketahui sebagai umatnya, bagi kita sebagai generasi muda yang mana mungkin ada dalil kita perlu ketahui tentang sebuah dijalankan di mana pada akhir tersebut ya pemuda hari ini ya calon pemimpin masa depan atau ya bahasanya untuk melakukan step apa yang sudah ada kita lanjutkan seperti dakwah-dakwahnya Nabi ataupun hal-hal yang lain kiranya kita perlu dari hari ini kita menyiapkan untuk di kemudian hari itu untuk bahasanya ya menginvestasi pengetahuan hari ini. Nah kemudian di kemudian hari kita melakukan tindak lanjut atau melakukan pengaplikasian ilmu-ilmu yang kita sudah ketahui ya hari ini gitu. Banyaklah yang sudah kalian pelajari mungkin. Nah pada pertemuan hari ini pada materi hari ini ada yang ingin bertanya nggak tentang ya yang tadi sudah saya sajikan? Iya, halo. Tidak ada sih, Pak. Ya harus masa nggak ada yang bertanya. Ini teman-teman yang kameranya nggak dibuka, kenapa ya? Dibuka dulu dong kameranya. Iya, ada yang ingin bertanya nggak tentang strategi dakwah Nabi atau tantangan-tantangan problematika Nabi ketika menyampaikan dakwah?
Bagas Januari ya, nggak apa Januari. Ini teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin bertanya atau saya akan balik menanya nih kalau memang ada yang menanya. Ini kita jangan banget, enjoy aja pembelajaran hari ini gitu, jangan terlalu dibikin ini, enjoy aja. Ya gimana teman-teman, ada yang masih bingung nggak gitu tentang tadi atau kecepatan saya menjelaskan materi? Atau melakukan sharing-sharing lah tentang problem-problem apa sih yang nanti rasakan pada kala hari itu, pada masa itu. Atau ya, kalau emang kalian nggak mau menanya, saya tanya nih satu orang, beberapa orang lah, buat melakukan sampel materi yang hari ini sudah saya sajikan. Coba satu orang, saya mau nanya ke saudari Ayu Dwi. Tanya ya, tanggapan kalian ketika khususnya umat muslim pada hari ini gitu, dan pada hari ini ketika melakukan dakwah, apa yang perlu kalian lakukan untuk lebih efisien dan lebih fleksibel, karena dakwah itu nggak melulu dari satu mimbar ke mimbar lain, melainkan ada banyak cara, ada banyak metode yang perlu kita lakukan gitu untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah. Apa yang kalau kalian tahu, kalian perlu yang kita rasakan. Ya menurut Dwi gimana, Ayu Dwi? Dakwah seperti apa sih gitu pada hari ini yang efisien gitu, Bas? Simpelnya seperti itu. Nah, kemana nih Ayu Dwi? Ya coba ke Mutia Magfira. Ya dibuka dulu woodnya. Iya Pak, tadi Iya. bisa ulangin. Iya, pertanyaannya dakwah seperti apa yang efisien kita perlu kita lakukan pada zaman sekarang, bahasanya zaman 4.0, 4.0 atau zaman digital gitu. Dakwah seperti apa yang efisien dan menurut kamu yang lebih efektif untuk kita lakukan ya pada hari ini gitu, khususnya pada generasi milenial, untuk bisa berikut serta dalam melakukan aktivitas dakwah gitu. Seperti dakwah yang terlupa. Ya enjoy aja, enjoy. Dakwah lebih ke ini sih Pak, kayak dakwahnya tuh yang bisa apa ya? Yang apa ya? Yang aduh ngejelasinnya susah Pak. Ya. Yang bisa kita pahami dalam generasi milenial gitu Pak. Gimana sih Pak ngejelasinnya? Lebih mudah gitu dapat dicerna gitu. Ya, mungkin Ya, seperti Pak. itulah ya kira-kira. Iya, pokoknya yang mudah dipahami sama generasi milenial. Iya, seperti itu kira-kira. Ya, terima kasih Mutia Magfira. Coba yang laki-lakinya kepada Muhammad Mufid Sauki ya. Pertanyaan seperti itu tadi. Tanggapan kalian. Ya, saya. Dakwahnya sih lewat medsos sih Pak. Iya, Lewat medsos kayak dengan kamera gitu.
dengan kamera seperti apa nih, bikin video atau bikin Ya gitu Pak maksudnya. Ya, apa gambar tapi dengan animasi? tema yang menarik gitu. Iya. Ya mungkin seperti itulah kira-kira ya. Muhammad Iya. Shoki. Terima kasih kepada Muhammad Shoki. Satu lagi ke cewek nih. Cewek yang kedua ya ketiga tentang ke saudara Nayara Farhana. Ayo dibuka dulu moodnya. Iya Pak. Iya. Menurut apa sih menurut Anda gitu yang spesial pada hari ini untuk kita melakukan dakwah? Jadi dakwahnya itu nggak monoton. Kita melakukan dari satu mimbar lain. Nah, tapi dengan kecanggihan yang sekarang pada zaman modern ini ya kita harus melakukan modernisasi biar nggak disangka Islam itu nggak kolot gitu, bahkan ketika kita dapat informasi seperti itu kita seharusnya sadar gitu bahwasanya kita lakukan dengan cara ya masih gitu-gitu aja gitu, sedangkan pembelajaran hari ini aja kita bisa kita lakukan secara daring atau bisa lakukan secara online gitu, melakukan dengan banyak cara, dengan melakukan di cara platform media digital, dengan melakukan di aplikasi Zoom, Meet atau ya aplikasi-aplikasi lain yang kiranya lebih efektif tuh, terus untuk menyetabilkan pada pembelajaran atau metode-metode dakwah ataupun yang lain gitu. Apa sih yang kiranya perlu gitu? Apa ya? Dengan cara apa gitu? Yang kalian butuhkan gitu untuk dikonsumsi gitu kan. Ya simpelnya tadi kan sudah dibahas sama Muhammad Mufid tuh dengan melakukan adanya video animasi ataupun dengan materi-materi yang unik gitu kan atau yang beragam. Nah dari saudara Nayara seperti apa gitu yang perlu gitu kan? Gimana ya Pak? Susah jelasin ya Pak. Bentar. Yang simpel-simpel aja nggak apa-apa, nggak usah yang lain-lain. Kan karena ketika kalian udah punya ya contoh dia kalian di HP kalian masing-masing punya aplikasi TikTok itu kan bisa dilakukan dengan cara penyebarannya dengan di media platform TikTok itu ya kita masukkan nilai-nilai keagamaan Islam kan dengan cara dakwah di situ gitu kan itu salah satu media yang pendukung lah untuk kita gunakan gitu ya. Gimana dari dan Naya? Dengan cara apa ya? Saya nggak tahu, nggak bisa. Ya, terima kasih kepada saudara Naya. Iya, kepada Naufal Zaki ini. Tadi belum on cam kameranya. Orangnya ada nggak nih? Naufal Zaki. Waduh, orangnya nggak ada. Iya, coba ke KM-nya. Haura, menurut pandangan kalian apa sih? Haura, halo Haura. Iya. Iya, apa yang menurut pandangan kalian yang perlu kita lakukan biar kita bisa juga ikut serta melakukan proses ya pendakwah gitu. Jadi pendakwah itu nggak melulu yang pakai peci, pakai sorban, pakai gamis. Kita juga bisa melakukan dakwah juga gitu kan, walaupun ya tingkatan kita jauh berbeda gitu. Tapi tidak dapat kita pungkiri gitu untuk melakukan hal kebaikan gitu. Apa yang kalian bisa melakukan terobosan-terobosan baru yang kalian apa tanggapan kalian untuk
paling buahnya sih lewat ya kita dari Instagram, kalau misalnya apa nih, kalau pakai Zoom atau Google Meet juga bisa kan, atau sebar-sebar biasa WA ke kontak temen gitu. Iya, gitu Oh. aja. Ya, gimana? Ada lagi? Ya mungkin terima kasih dari saudari Haura ya bagi KM juga di kelas ini. Satu orang lagi nih sebelum kita tutup pembelajaran hari ini kepada Muhammad Fatih Nur Hadi ya. Ya, gimana? Menurut saya sih, kalau buat kayak generasi sekarang itu perlu ada komedinya gitu Pak. Kalau kayak jujur saya sih Pak, kalau pas saya MPLS kayak karakter building kan itu seperti dakwah juga gitu ya, menyebarkan ilmu. Nah itu kalau saya hitungin saya mau lebih dari 10 kali bosan. Nah itu menurut saya perlu kayak komedi kayak Ustadz Abdul Somad. Nah itu kalau dengerin beliau tuh enak gitu Pak. Nggak apa ada ilmu dapat, habis itu ya nggak bosan, lucu juga. Ilmu dapat, stresnya juga hilang. Gitu. Itu sih Pak. Ya, baik, terima kasih pada Muhammad Nur Fatih Nur Hadi. Ya, jadi dakwah yang kita perlu kita ketahui, kita sadari ya untuk kita juga bisa ikut serta dalam proses dakwah tersebut. Jadi nggak melulu yang dakwah itu yang pakai peci, nggak melulu yang pakai sorban atau pakai gamis. Kita juga bisa, sebenarnya bisa gitu. Ya kita kan sama-sama umat Muslim itu kan, kenapa ya enggak gitu kan melakukan hal itu selagi itu baik gitu kan. Jadi ya khususnya kita sebagai generasi Z, bukan generasi milenial. Kalau generasi milenial itu kelahiran tahun 90-an ke atas gitu. Di bawah tahun 90-an. Nah, kita ini masuk pada generasi Z ya, di mana generasi Z ini yang sudah cakep akan platform-platform digital, udah sangat mengerti. Bahkan ya setingkat SD aja udah banyak lah yang udah ngerti dengan main WA ataupun game-game lainnya gitu. Ya bahwasanya kita dapat kita pungkiri ketika kita bilang dakwah kita cuma sekedar gitu-gitu aja, kan kenapa nggak melakukan media-media yang lain sekarang sudah strategis gitu untuk melakukan hal-hal yang positif, dan kita juga bahasanya untuk perkembangan kita secara diri dan perkembangan kita secara umumnya universal gitu kan, untuk sama-sama saling mensinkronkan satu sama lain gitu. Kita juga bahasanya ketika kita masih dengan menggunakan metode-metode yang bahasanya ya gitu, yang kolot loh gitu. Kita juga bisa dikatakan orang-orang yang tertinggal gitu kan, tidak mengikuti zaman gitu. Kita tidak memungkiri hal itu. Kita haruslah melek dengan kondisi-kondisi sekarang, jangan kita masa bodoh gitu. Kita juga harus kita ketahui apa yang kita perlu kita rasakan, kita lakukan, agar senantiasa kita juga tidak merasa tidak merasa bodoh gitu ketika kita tidak mengetahui apa yang kita lakukan untuk kemudian hari. Ya mungkin pada pertemuan hari ini kita cukupkan untuk pada di Zoom ini. Semoga pada pertemuan hari ini mendapatkan keberkahan, mendapatkan manfaat juga ketika kalian sudah dapat ilmu-ilmu yang kalian ketahui pada sekolah hari atau pertemuan yang lalu. Semoga di kemudian hari kalian semua dapat bisa mengaplikasikan, mengimplementasikan ilmu-ilmu kalian sudah dapat di masyarakat atau di lingkungan-lingkungan yang kalian rasakan. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya
kita melakukan doa bersama agar pembelajaran hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, Muhammad Mufid ya, untuk dipersilakan untuk memimpin pembacaan doa. Kita akhiri pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan bacaan surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu alaihi wa Baik, terima kasih dari saudara Mufid yang telah memimpin pembacaan doa penutup di pagi hari ini. Iya, kita tutup closing statement pada hari ini. Jadi pada pembelajaran hari ini, khususnya materi strategi dakwah Rasulullah SAW itu kita harus lakukan dengan cara yang kita bisa dan kita mensinkronkan zaman yang ada gitu. Jadi kita juga harus menanamkan nilai-nilai kultur yang sudah ada, dan kita juga harus mensinkronkan kondisi yang sekarang ada gitu untuk sama-sama berjalan proses pembelajaran atau proses dakwah ya, khususnya umat Islam atau generasi-generasi Islam penerus bangsa gitu. Senantiasa kita juga di kemudian mendapatkan kita cita-citakan dan kita dambakan pada hari ini gitu. Semoga pertemuan hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua dan untuk diri saya pribadi. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semua. Terima kasih Pak. Sama-sama.